Hai, bertemu lagi dengan saya, Dr. Ivan Chandra, SPKFR, dan pada momen kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sekilas pandang tentang vaksin COVID-19. Baik, saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk slideshow saya. Informasi yang saya akan sampaikan di sini bersumber cukup banyak dari Kemenkes, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga dari CDC, yaitu Centers for Disease Control and Prevention. Baik, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Apa itu vaksinasi? Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kata vaksinasi ini sejak kecil sebetulnya, karena kita sama-sama kenal ada vaksinasi BCG, vaksinasi DPT, vaksinasi polio, dan sebagainya. Vaksinasi ini adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar atau terkena dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakitnya ringan saja. Dengan apakah vaksinasi ini dikerjakan? Yaitu dengan menggunakan vaksin. Vaksin ini sendiri apa sih sebetulnya? Vaksin ini adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau lebih gampangnya kita sebut kuman, ya, atau mungkin bagiannya dari si kuman atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa, entah itu dilemahkan atau dimatikan, sehingga akan aman ketika masuk ke dalam tubuh dan memberikan efek kekebalan terhadap penyakit tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah vaksin tersebut akan merangsang pembentukan kekebalan. Jadi caranya adalah tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit yang dibawa oleh vaksinnya tersebut. Nah, setelah mengingat, tentu tubuh kita, lebih tepatnya pertahanan tubuh kita akan mulai mengenalinya dan kemudian akan tahu cara melawannya. Ya, dan ini semua prinsip ini juga berlaku pada vaksin COVID-19. Ada apa saja sih vaksin yang masuk ke Indonesia dan yang akan masuk nantinya? Nah, yang sudah masuk adalah vaksin Sinovac, kemudian juga ada vaksin Sinopharm, kemudian juga vaksin AstraZeneca. Lalu kemudian juga yang saya dapatkan informasinya per hari ini tanggal 9 Juli 2021 adalah vaksin Moderna akan masuk dan akan diberikan minggu depan kepada tenaga kesehatan di Indonesia. Selanjutnya akan menyusul nantinya akan ada vaksin Pfizer dan juga vaksin Novavax. Bagaimana dengan efektivitasnya? Secara hasil daripada vaksin-vaksin ini, efektivitasnya memang bervariasi. Namun yang saya mau sampaikan adalah bahwa semua vaksin ini telah melalui uji klinis dan secara hasilnya adalah berdampak positif atau berdampak bagus untuk penggunanya. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, uji klinis yang telah berlangsung untuk vaksin-vaksin ini semua berdampak positif bagi penggunanya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mendorong sekali apabila ada kesempatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19, mohon agar bisa dikerjakan. Apalagi ya kita sama-sama tahu di dalam pandemi COVID yang cukup berat ini, terutama juga di Indonesia, maka vaksinasi ini akan sangat membantu sekali dalam menurunkan angka COVID-19 dan kita harapkan ini juga bisa menuntaskan pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya adalah rangkuman daripada manfaat vaksinasi COVID-19 ini apa saja. Jadi yang pertama adalah merangsang sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Yang ketiga adalah kalaupun tertular COVID-19, kita harapkan dampaknya tidak berat. Dan ini yang tadi saya sampaikan juga, kita harapkan dengan vaksinasi COVID-19 juga terjadi herd immunity, ya, atau kita katakan imunitas kelompok yang diharapkan akan dapat menuntaskan pandemi COVID-19. Siapa saja yang bisa vaksin saat ini? Yang bisa vaksin saat ini adalah yang berusia 12 tahun ke atas. Untuk yang berusia 12 sampai 17 tahun, jelas sudah bisa divaksin. Dan kemudian berita bagusnya juga adalah untuk ibu hamil, ternyata juga bisa divaksin. Dan informasi yang saya dapatkan adalah dari minggu ke-12 kehamilan sampai minggu ke-33 kehamilan sudah bisa divaksin. Kemudian juga tentu untuk yang dewasa dan untuk lansia jelas juga bisa divaksin. Namun mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan.
Lah gimana tapi nih kalau misalkan ternyata anaknya saya yang mau divaksin ternyata punya penyakit asma atau mungkin punya penyakit berat yang lainnya. Nah, bila ada penyakit-penyakit penyerta yang lainnya yang dirasakan juga berat dan mengganggu, lebih amannya juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak. Ya, kemudian kalau misalkan untuk ibu hamil, wah saya ada keraguan nih, saya juga mungkin apakah ada penyakit A atau penyakit B yang lain yang ternyata mungkin ya aman atau tidak ya saya untuk divaksin ya. Nah, untuk ibu hamil yang masih ragu, silakan kontak dengan dokter spesialis kandungan. Kemudian begitu juga prinsipnya sama dengan untuk yang dewasa dan lansia. Apabila memiliki penyakit yang berat, misalkan ada masalah kanker atau misalkan ternyata punya penyakit autoimun, ya seperti lupus ataupun Sjogren syndrome atau yang lainnya, maka bisa segera diskusikan dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk memastikan apakah bisa layak divaksin atau tidaknya. Ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana nih kalau misalkan yang untuk usia 12 tahun ke bawah? Sampai saat ini masih dalam penelitian, kita masih tunggu penelitiannya. Cuman seandainya kalau misalkan sudah dapat lampu hijau untuk melakukan vaksinasi, maka go ahead, jalankan dan kerjakan vaksinasi tersebut. Reaksi apa sih yang mungkin terjadi setelah vaksinasi atau ya kita katakan efek sampingnya apa sih? Nah, efek sampingnya adalah bisa berupa reaksi lokal, seperti reaksi lokal itu maksudnya setempat ya, tempat yang disuntik. Misalkan seperti nyeri, ada kemerahan atau bengkak pada tempat suntikan. Kemudian juga bisa menimbulkan reaksi sistemik seperti misalkan demam, ataupun nyeri otot, pegel-pegel, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin reaksi yang lain, seperti misalkan ternyata muncul alergi, gitu, ataupun juga malah mungkin biduran, atau misalkan juga yang cukup berat, misalkan pingsan. Nah, semua reaksi ini memang mungkin terjadi, tetapi berdasarkan dari pengalaman dan yang saya juga lihat di lapangan, dan juga tentunya berdasarkan dari data yang ada, efek samping yang muncul kebanyakan adalah ringan. Saya ulangin, kebanyakan adalah ringan efek sampingnya. Ya, biasanya cuman ya pegel-pegel di tempat suntikan atau ya kadang memang bisa muncul juga demam ya atau sedikit meriang. Nah, kalau misalkan ada demam atau meriang, boleh minum air putih yang cukup dan boleh juga mengonsumsi paracetamol. Nah, bila sudah mengonsumsi paracetamol dalam beberapa hari dan ternyata misalkan gejalanya belum beres juga atau bahkan mungkin berlanjut, segera hubungi dokter. Terakhir saya akan sampaikan mengenai fakta dan juga mitos daripada vaksin COVID-19. Yang pertama adalah apakah vaksin COVID-19 malah bisa menimbulkan efek magnet yang membuat koin bisa nempel di lengan kita? Jawabannya adalah tidak, karena semua vaksin COVID-19 adalah bebas dari metal. Jadi, berita bahwa vaksin COVID-19 bisa menimbulkan efek magnet adalah hoax. Kemudian, apakah aman kalau misalkan saya dapatkan vaksin COVID-19 terus kemudian saya mau hamil lagi nih, mau punya anak di kemudian hari gitu. Apakah ini aman? Maka jawabannya adalah aman. Karena vaksin COVID-19 tidak membuat kemandulan, tidak ada efek menimbulkan kemandulan. Jadi, kalau yang mau berencana punya anak di kemudian hari aman. Kemudian ini yang sering ditanyakan, apakah vaksin COVID-19 ini bisa membuat kita malah sakit COVID? Jawabannya jelas dari CDC ini menyatakan adalah tidak. CDC dengan jelas menyatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak membuat seseorang mengalami sakit COVID. Kemudian, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, lah tapi ada nih teman saya nih yang sudah vaksin COVID-19, baru vaksin yang pertama, kok beberapa minggu kemudian kok malah muncul gejala ya, malah muncul sakit COVID-19. Kok bisa demikian sih? Nah, Bapak Ibu perlu memahami bahwa vaksin itu ketika masuk dalam memproses kekebalan tubuh itu juga perlu waktu. Bukan langsung divaksin langsung muncul dalam sekejap. Enggak. Dia juga perlu waktu, bisa berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu. Karena itulah kalau ada orang yang sudah divaksin terus tiba-tiba kena, kemungkinan besar adalah terpapar virus COVID, kekebalannya pas belum muncul terbentuk, dan biasanya yang saya temukan juga kasusnya, biasanya adalah karena protokol kesehatannya kendor. Jadi karena itu saya mau sampaikan dengan tegas bahwa kalau sudah divaksin, protokol kesehatannya, baik itu penggunaan masker dobelnya, itu juga perlu dilakukan dengan ketat. Jangan setelah vaksin malah, wah udah bebas nih saya aman. Bukan demikian juga ya. Tapi setelah vaksin pun masih tetap perlu protokol kesehatan yang ketat. Ya, baik.
Itu saja informasi yang mau saya sampaikan mengenai sekilas pandang tentang vaksinasi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua.